Saat ini, Koran Sumsel Update bersama saya Meta Anggraini akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di sosial media pada hari ini. Dikutip dari tribunjabar.id, asisten rumah tangga atau ART yang disekap dan disiksa majikan di perumahan Bukit Permata, Blok G1 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Korban bernama Rohima 29 tahun itu pun segera diselamatkan warga dengan bantuan polisi dan TNI pada Sabtu 29 Oktober 2022 sore. Seorang warga setempat, Radit Aji, mengatakan evakuasi korban yang sedang disekap itu dilakukan warga saat kedua terduga pelaku atau majikannya sedang pergi. Dan saat itulah warga melakukan pengecekan ke rumah itu. Salah satu upaya evakuasi korban dengan cara mendobrak pintu rumah tersebut setelah ada kesepakatan warga dan aparat kepolisian serta TNI karena geram dengan perbuatan kedua terduga pelaku. Setelah itu, warga langsung menenangkan korban sambil memberi makanan dan minuman agar korban yang sudah babak belur itu bisa merasa tenang setelah disekap dan disiksa terduga pelaku. Radit menambahkan, setelah sedikit merasa tenang, korban mulai bisa berkomunikasi dan mengaku kerap disiksa majikannya ketika melakukan kesalahan. Awas, Bapak, awas. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Nggak usah takut. Tutup aja. Tutup aja. Teteh ka dieu teh neangan gaji. Keur ngabantuan Gaji geus keluarga. dibere teu. Tapi nah teteh salah disiksa kan nu kubuhna. Teteh hayang kerja di tenang, tepang neangankeun. Ya itu mah nanti kan pengakuan korban seperti apa nanti? Iya betul. Taruh. Gini, pengakuan korban seperti apa? Abang tahu nggak itu sebenarnya kejadiannya apa? Jadi jangan sampai ya nuduh tapi nggak ada buktinya gitu. Enggak, kalau misalnya tidak menuduh, kenapa rumah saya dihancurkan? Coba, kenapa? Iya, betul. Gini Bu, Iya. dia nangis minta tolong. Di jendela itu kan kelihatan. Iya. Ada ibu-ibu lewat. Iya. Ibu-ibu tuh tidak bisa bergerak seperti apa karena terbatas. Pak Amir lah ditelepon ibu-ibu itu. Pak Amin adalah? Ketua keamanan RT. Betul. Terus? Pak Amin telepon saya ketua keamanan di RW. Iya. Lantas saya cek di situ. Betul, dia nangis sambil berdiri. Betul. Terus? Saya tanya kenapa ini? Terus? Ya kan? Gitu. Iya. Kenapa katanya? Iya, nggak tahu lah. Oh iya. Iya. Sok. Terus? Memar ini semua. Bahkan matanya tuh ada merah kayak. Berita selanjutnya dikutip dari sumex.thisway.id, sebuah rekaman video yang diunggah di akun Instagram Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni pada Senin 31 Oktober 2022 memperlihatkan seorang cowok yang menghajar dan menendang seorang cewek hingga dipukul menggunakan sandal berkali-kali viral di media sosial. Dalam video singkat itu, seorang remaja pria mengenakan celana hitam dan kaos putih hitam tengah memukul bagian kepala remaja wanita berambut panjang sepunggung itu. Tak diketahui awal mula dan penyebab aksi kekerasan tersebut, tapi yang jelas remaja pria itu melayangkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi dengan sangat keras dan emosi. Namun yang justru lebih ironis lagi adalah terdengar suara tawa sejumlah remaja pria lain yang diduga suara tertawa itu adalah suara perekam dari teman-teman pelaku pemukulan. Berikut kita tampilkan cuplikan videonya. Kemudian dilansir dari detik.com, jembatan penyeberangan di India runtuh pada Minggu 30 Oktober 2022 malam. Kepala Polisi setempat PDK Fadia mengatakan, pada Senin 31 Oktober 2022 sore jumlah korban tewas meningkat menjadi 137 orang, 50 diantaranya merupakan anak-anak. Korban termuda bahkan ada yang berumur 2 tahun. Seorang anggota parlemen lokal, Kalyanji Kundaria, mengatakan kepada media bahwa ia telah kehilangan 12 anggota keluarga akibat insiden tersebut termasuk 5 anaknya.
Perwira Polisi Senior Asok Kumaryadaf mengatakan sebanyak 9 orang ditangkap terkait perusahaan yang bertanggung jawab memelihara jembatan tersebut. Mereka tengah diselidiki terkait pembunuhan yang tidak disengaja. Diketahui, jembatan bersejarah sepanjang 230 meter tersebut dibangun pada masa pemerintahan Inggris di abad ke-19. Jembatan itu sempat ditutup untuk renovasi selama 6 bulan dan dibuka kembali untuk umum minggu lalu. Jembatan gantung berusia 1 abad itu diduga ambruk karena tidak mampu menahan beban dari banyaknya orang yang berada di atas jembatan dalam satu waktu. જોવાતું નથી શૂટિંગ ઉતાર શૂટિંગ ઉતાર ક્યાં રેસ્ક્યુ ટીમ Berita terakhir dikutip dari beritajatim.com, kabar duka datang dari negeri ginseng Korea Selatan. Seorang aktor Korea Selatan, Lee Ji-han, ikut menjadi korban tragedi pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan, Sabtu 29 Oktober 2022. Aktor Lee Ji-han juga dikenal karena partisipasinya dalam sebuah program survival Idol Mnet Produce 101 Season 2. Di Indonesia, Lee Ji-han dikenal karena pernah menjadi bintang produk salah satu merek kopi terkenal. Kamar jenazah mendiang Lee Ji-han akan didirikan di aula pemakaman Rumah Sakit Myeongji dan pemakaman akan diadakan pada Selasa 1 November 2022. 저도 한 번만 진짜 한 번만 찍어주실래요? 두 번째 봤다. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Meta Anggrani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.